Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Pratama dengan nomor NPM 203600071. Baik, di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah motivasi kewirausahaan. Baik, langsung saja ke nomor 1. Jelaskan identifikasi produk maupun jasa yang direncanakan. Sebuah perusahaan manufaktur dapat mengetahui jumlah dan jenis barang apa saja yang akan diproduksi berdasarkan data kebutuhan pasar saat ini yang dapat diperoleh dari bagian marketing. Data-data yang telah diperoleh dari bagian marketing tersebut dapat diinformasikan ke bagian produksi agar barang yang diinginkan dapat segera dibuat. Terdapat hal-hal yang berkaitan erat dengan tahapan perencanaan produksi pada perusahaan manufaktur, yaitu jenis barang yang akan diproduksi, jumlah barang yang akan diproduksi, dan cara pengolahan barang. Berikut ini adalah tahapan perencanaan produksi pada perusahaan manufaktur. 1. Tahapan awal. Pada tahapan ini, sebuah perusahaan manufaktur sudah harus menentukan desain awal produk. Desain awal tersebut berupa desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang akan diproduksi nantinya. 2. Tahapan desain produk. Pada tahapan ini, perusahaan manufaktur sudah dapat menentukan desain dari suatu produk, yaitu berupa gambaran dari produk tersebut seperti bentuk, warna, ukuran, dan lainnya secara tepat. 3. Tahapan cara pembuatan. Pada tahapan ini, perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu produk, tempat untuk bekerja yang tepat, dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. 4. Tahapan pembuatan, yaitu perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan dan memodifikasi lebih lanjut. Proses pembuatan barang harus disesuaikan dengan desain, memiliki kualitas yang baik, dan peralatan mesin yang tersedia. Di dalam tahapan pembuatan ini, terkadang hasil yang diinginkan sedikit berbeda dengan apa yang sudah direncanakan pada awalnya. Namun, hal tersebut bukan menjadi masalah besar jika tidak menyimpang terlalu jauh dari apa saja sudah ditetapkan di awal. Perusahaan masih dapat memodifikasi barang tersebut sedikit demi sedikit hingga tercapai sesuai apa yang diinginkan. Langsung saja ke nomor 2. Bagaimana segmentasi pasarnya? Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen. Tujuannya ialah supaya perusahaan bisa melahirkan produk yang memang dibutuhkan oleh mereka. Nomor 3. Biaya apa saja yang mungkin akan dikeluarkan dalam rencana usaha? Biaya operasional sudah memiliki peran penting bagi suatu perusahaan dalam mencapai keberhasilannya. Ialah memperoleh keuntungan atau laba usaha. Misalnya, dari kedua biaya tersebut bertujuan untuk mengetahui kegiatan operasional perusahaan atau tidak, supaya Anda lebih memahami bagaimana tentang perbedaan keduanya, terutama biaya operasional. Berikut artikel ini membahas penjelasan. Biaya operasional yaitu biaya yang sudah pasti dikeluarkan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, misalnya berupa biaya penjualan, biaya administrasi, dan sebagainya. Akan tetapi biaya ini tidak termasuk pada pengeluaran yang sudah diperhitungkan untuk harga pokok.
4. Bagaimana strategi penentuan harganya? Pemilihan strategi penetapan harga yang tepat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Harga mempengaruhi permintaan, keuntungan, dan posisi produk di pasar. Selain itu, penetapan harga juga berimplikasi pada biaya. Misalnya, perusahaan menjual pada harga yang tinggi, itu biasanya akan membutuhkan biaya promosi yang besar. Perusahaan harus meyakinkan konsumen bahwa produk memang memiliki kualitas dan fitur yang unggul. Nomor 5. Bagaimana kemasannya? Fungsi kemasan yang telah memenuhi syarat dan kualifikasi yang tepat tentu akan memberi kenyamanan bagi produsen dan konsumen, di mana pembeli lebih tertarik dengan kemasan menarik serta keamanan yang tentunya terjaga. Nomor 6. Dan apa saja risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan usaha. Memulai suatu bisnis membutuhkan keberanian, tekad, dan manajemen serta strategi bisnis yang baik. Namun jika Anda telah melakukan semua itu, bukan berarti jaminan bahwa Anda akan terhindar dari risiko bangkrut. Dalam perkembangan dan perjalanan usaha, Anda pasti menghadapi kendala dan kesulitan, baik yang kecil maupun kendala yang besar. Kendala tersebut biasa kita kenal sebagai risiko usaha. Selain mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, memiliki usaha berarti siap untuk menerima juga risiko usaha. Bahkan bagi suatu usaha yang telah sukses sekalipun, bukan tidak mungkin menghadapi kendala yang bernama risiko usaha. Risiko usaha memang tidak bisa dipisahkan serta menjadi kesatuan dari bagian dari suatu bisnis atau usaha. Ketika memiliki suatu usaha, kerap kali risiko yang muncul tidak hanya disebabkan oleh faktor individu atau karyawan, namun bisa juga terjadi karena faktor manajemen, strategi, dan sistem perusahaan yang kurang baik. Sekian dari saya. Terima kasih.